Saya ingin sampaikan kepada Bapak Joko Widodo yang hari ini 21 Juni 2026 berulang tahun yang ke-64. Selamat ulang tahun Pak. Bapak hari ini merayakan kebahagiaan di atas penderitaan dua anak bangsa yang terzalimi karena laporan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ada satu kalimat yang belakangan ini menarik perhatian publik. Bukan karena kalimat itu lucu, bukan karena kalimat itu kontroversial, tetapi karena kalimat itu mengandung sebuah simbol politik yang sangat kuat. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hosinuddin, mengatakan bahwa penangkapan kliennya merupakan hadiah ulang tahun yang terindah untuk Joko Widodo. Pernyataan ini tentu mengundang perdebatan. Apakah ini sekedar retorika emosional seorang pengacara yang sedang membela kliennya? Ataukah ini sebenarnya ada pesan yang jauh lebih dalam tentang bagaimana kekuasaan dipersepsikan oleh masyarakat hari ini? Karena dalam politik seringkali yang paling berpengaruh bukan fakta yang terjadi, melainkan makna yang dilekatkan pada sebuah peristiwa. Dan ketika sebuah proses hukum mulai dibaca sebagai simbol kekuasaan, disitulah publik perlu berhenti sejenak untuk berpikir. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan pernyataan Ahmad Hosinuddin berikut ini. Silakan menyaksikan. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Joko Widodo yang hari ini 21 Juni 2026 berulang tahun yang ke-64. Selamat ulang tahun Pak. Bapak hari ini merayakan kebahagiaan di atas penderitaan dua anak bangsa yang terzalimi karena laporan Bapak. Yang kedua juga saya ingin sampaikan salam ke Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo. Pak, anak buah Anda telah menjalankan wewenang secara sewenang-wenang. Karena kalau untuk tahap 2 itu tidak harus melalui upaya penangkapan. Masih ada wewenang lain yang bisa dijalankan melalui pemanggilan. Tetapi anak buah Anda telah melakukan tindakan sewenang-wenang. Bahkan peristiwa penangkapannya layaknya film G30 SPKI saat mengambil para jenderal. Dan terakhir saya ucapkan juga terima kasih kepada Polda Metro Jaya, terutama Kabid Humas Polda Metro Jaya. Saya pikir surprise untuk ulang tahun itu hanyalah candaan. Dan ternyata hari ini kita seluruh rakyat melihat hukum diorkestrasi, bahkan penangkapan seseorang itu jadikan hadiah ulang tahun yang terindah untuk Presiden ke-7 kita, Bapak Joko Widodo. Saya memberikan nasihat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, cukuplah institusi kepolisian yang menggunakan wewenang secara sewenang-wenang. Kenapa demikian? Karena penahanan itu tidak wajib. Dia wewenang yang kalau digunakan jika diperlukan. Sementara pada saat yang bersamaan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan masih punya utang hukum kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mengeksekusi Sylvester Matutina. Alangkah tidak elok ketika seseorang yang masih status tersangka tiba-tiba ditahan, sementara yang sudah inkrah hingga hari ini tidak kunjung dieksekusi. Dan tentu saja kalau kita bicara tentang sikap negarawan, sikap yang dia memang siap untuk bersidang di persidangan, semestinya kasus ini seperti perkara antara Haris Azhar dengan Fathia Malidianti melawan Luhut bin Sarpanjaitan, yang saat itu dianggap memfitnah dan mencemarkan Luhut, dan prosesnya sampai persidangan sampai vonis tidak ada penahanan. Ini makin mengkonfirmasi bahwa penyeludupan pasal 32 dan 35 itu adalah satu modus operandi agar di luar pasal fitnah ada pasal lain yang lebih dari 5 tahun sehingga bisa melegitimasi proses penahanan itu. Baik, sekilas pernyataan Ahmad Hosinuddin mungkin terdengar seperti kalimat yang biasa kita dengar dari seorang kuasa hukum yang sedang membela kliennya. Tetapi jika kita berhenti pada permukaan kata-katanya, kita bisa kehilangan hal yang lebih penting. Karena yang menarik di sini bukan sekedar soal Roy Suryo, bukan sekedar soal Jokowi, dan bahkan bukan sekedar soal benar atau salahnya proses hukum yang sedang berjalan. Yang menarik adalah bagaimana sebuah peristiwa hukum berubah menjadi sebuah simbol politik. Sebab dalam kehidupan sehari-hari masyarakat seringkali tidak menilai sebuah peristiwa hanya dari apa yang terjadi. Masyarakat menilai dari apa yang tampak, dari waktu terjadinya, dari cara terjadinya, dan dari siapa yang dianggap memperoleh keuntungan dari peristiwa tersebut. Disinilah letak persoalan yang perlu kita bedah lebih dalam.
Ketika hukum mulai dibaca sebagai simbol kekuasaan, apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam hubungan antara negara dan kepercayaan publik? Mari kita bahas pelan-pelan. Baik, saudara-saudara, kita bedah satu persatu ya. Ada satu hal yang perlu dipahami terlebih dahulu. Dalam negara hukum, yang menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah adalah pengadilan. Tetapi dalam kehidupan sosial, yang menentukan apakah suatu proses dianggap adil atau tidak seringkali adalah persepsi publik. Dan sejarah mengajarkan kepada kita bahwa sebuah negara tidak hanya membutuhkan hukum yang bekerja, negara juga membutuhkan kepercayaan rakyat bahwa hukum memang bekerja secara adil. Disinilah letak menariknya pernyataan Ahmad Hosinuddin. Bukan karena semua yang ia katakan pasti benar, tetapi karena ia sedang menyuarakan sesuatu yang mungkin juga sedang dipikirkan sebagian masyarakat, yaitu soal jarak antara hukum, kekuasaan, dan rasa keadilan. Pertama, Hosinuddin membuka pernyataannya dengan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Joko Widodo. Namun ucapan itu tidak berhenti sebagai ucapan. Ia langsung melanjutkan dengan kalimat bahwa pada hari yang sama ada dua anak bangsa yang menurutnya mengalami kezoliman akibat laporan yang dibuat oleh Jokowi. Perhatikan baik-baik. Secara hukum, laporan pidana memang bisa diajukan oleh siapapun yang merasa dirugikan. Tetapi secara politik, Hosinuddin sedang menggeser fokus publik dari peristiwa hukum menuju simbol kekuasaan. Ia ingin publik tidak melihat kasus ini sebagai perkara antara pelapor dan terlapor. Ia ingin publik melihatnya sebagai hubungan antara rakyat dengan kekuasaan. Dan ketika sebuah perkara berhasil dipindahkan ke wilayah simbolik seperti ini, maka perdebatan tidak lagi berkisar pada pasal, melainkan pada legitimasi, melainkan pada kepercayaan, melainkan pada pertanyaan besar, apakah negara sedang bertindak netral? Kedua, ia menyampaikan kritik keras kepada Kapolri dan jajaran kepolisian. Menurutnya, tahap 2 perkara tidak harus dilakukan melalui penangkapan. Masih ada mekanisme pemanggilan yang bisa digunakan. Di sini kita perlu bersikap objektif. Benar bahwa dalam sistem hukum kita terdapat ruang diskresi bagi aparat penegak hukum. Tidak semua tersangka harus ditangkap, tidak semua tersangka harus ditahan. Tetapi yang lebih menarik bukan perdebatan hukumnya. Yang menarik adalah bagaimana masyarakat menafsirkan tindakan tersebut. Bayangkan dalam kehidupan sehari-hari ada dua orang yang melakukan kesalahan serupa. Yang satu diperlakukan biasa, yang satu diperlakukan jauh lebih keras. Maka pertanyaan pertama yang muncul di kepala masyarakat bukan soal pasal, melainkan soal perlakuan. Apakah semua orang diperlakukan sama ataukah ada standar yang berbeda? Pertanyaan seperti inilah yang sebenarnya sedang dimainkan oleh Hosinuddin. Kemudian muncul pernyataan yang paling emosional. Ia membandingkan proses penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa dengan adegan dalam film G30 SPKI ketika para jenderal dijemput. Tentu saja ini bukan perbandingan yang bisa dibaca secara literal. Ini adalah hiperbola. Ini adalah bahasa politik. Ini adalah upaya menciptakan kesan bahwa tindakan aparat dilakukan secara berlebihan. Kita boleh setuju, kita boleh tidak setuju. Tetapi kita harus memahami fungsi kalimat itu. Fungsinya bukan untuk menjelaskan fakta. Fungsinya untuk membangkitkan emosi. Karena dalam politik, emosi seringkali bergerak lebih cepat daripada data. Lalu muncul kalimat yang menurut saya paling menarik. Bahwa penangkapan seseorang dijadikan hadiah ulang tahun yang terindah untuk Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah, di sini sebenarnya kita sedang berhadapan dengan sebuah simbol yang sangat kuat. Karena hadiah ulang tahun adalah sesuatu yang diberikan untuk menyenangkan seseorang. Ketika istilah itu digunakan dalam konteks penegakan hukum, maka pesan yang ingin dibangun adalah sederhana. Bahwa proses hukum ini bukan lagi dilihat sebagai proses institusional, tetapi sebagai sesuatu yang menguntungkan figur tertentu. Sekali lagi, benar atau tidak adalah perkara lain. Tetapi sebagai simbol politik, kalimat ini sangat efektif. Karena masyarakat awam lebih mudah memahami simbol dibandingkan memahami pasal. Masyarakat mungkin tidak hafal KUHP.
Masyarakat mungkin tidak hafal unsur-unsur pidana, tetapi masyarakat paham makna sebuah hadiah. Dan karena itulah kalimat tersebut cepat menyebar. Selanjutnya Hosinuddin berbicara mengenai kewenangan penahanan. Ia mengingatkan bahwa penahanan bukan kewajiban mutlak. Penahanan adalah kewenangan yang digunakan bila memang diperlukan. Pernyataan ini menarik karena menyentuh salah satu persoalan klasik dalam negara hukum, yaitu perbedaan antara legalitas dan keadilan. Sesuatu bisa saja legal, tetapi masyarakat belum tentu merasa itu adil. Sebaliknya, sesuatu bisa dianggap adil oleh sebagian orang, tetapi belum tentu memiliki dasar hukum. Negara hukum yang sehat adalah negara yang mampu menjaga keseimbangan keduanya. Tidak cukup hanya berkata, kami punya dasar hukum. Karena rakyat juga ingin tahu mengapa kewenangan itu digunakan dalam kasus ini. Pertanyaan itu sah. Dan dalam negara demokrasi, pertanyaan itu harus dijawab secara terbuka. Lalu Hosinuddin mengungkit satu nama, Sylvester Matutina. Menurutnya ada ketimpangan ketika seseorang yang masih berstatus tersangka bisa ditahan, sementara pihak lain yang telah berkekuatan hukum ingkrah tetap belum dieksekusi. Disinilah kita memasuki wilayah yang sangat sensitif, yaitu soal konsistensi. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang paling membuat orang marah? Bukan semata-mata aturan yang keras, tetapi aturan yang tidak diterapkan secara konsisten. Orang rela antri panjang jika semua orang antri, tetapi orang akan marah jika ada yang tiba-tiba menyelonong ke depan. Orang rela membayar pajak jika semua orang juga membayar pajak, tetapi orang akan marah jika ada pihak yang tampak mendapatkan perlakuan khusus. Karena manusia memiliki naluri keadilan yang sangat kuat, dan justru di titik itulah kritik Hosinuddin diarahkan. Kemudian ia membandingkan kasus ini dengan perkara Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti melawan Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya perkara tersebut berjalan hingga persidangan tanpa penahanan. Perbandingan ini digunakan untuk membangun satu kesan bahwa ada perbedaan perlakuan antara satu kasus dan kasus lainnya. Tentu saja aparat penegak hukum dapat berargumen bahwa setiap perkara memiliki karakteristik berbeda. Tetapi sekali lagi saudara-saudara, yang sedang dipertarungkan di ruang publik bukan hanya soal perbedaan karakteristik perkara. Yang dipertarungkan adalah persepsi mengenai kesetaraan di hadapan hukum. Dan dalam negara demokrasi, persepsi itu sangat penting. Karena hukum yang kehilangan kepercayaan publik pada akhirnya akan kehilangan wibawanya. Dan terakhir saudara-saudara, Hosinuddin menyatakan bahwa penyertaan pasal lain di luar pasal pencemaran nama baik merupakan modus untuk membuka ruang penahanan. Ini adalah tuduhan yang sangat serius dan tentu harus dibuktikan melalui argumentasi hukum, bukan sekedar opini. Tetapi ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Setiap kali masyarakat mulai curiga terhadap motif di balik suatu proses hukum, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib seorang tersangka. Yang sedang dipertaruhkan adalah kredibilitas institusi. Karena hukum yang dipercaya rakyat akan terlihat kuat bahkan tanpa banyak bicara. Sebaliknya, hukum yang kehilangan kepercayaan akan terus dipertanyakan bahkan ketika semua prosedur telah dijalankan. Jadi menurut saya saudara-saudara, inti dari seluruh pernyataan Ahmad Hosinuddin bukanlah soal ulang tahun, bukan soal Roy Suryo, bukan pula semata-mata soal Jokowi. Inti sesungguhnya adalah soal persepsi kekuasaan. Ketika masyarakat mulai melihat hukum sebagai instrumen kekuasaan, maka yang muncul adalah kecurigaan. Tetapi ketika masyarakat melihat hukum sebagai instrumen keadilan, maka yang muncul adalah kepercayaan. Dan pada akhirnya negara yang kuat bukanlah negara yang mampu membuat rakyat takut kepada hukum, melainkan negara yang mampu membuat rakyat percaya kepada hukum. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada akhirnya persoalan ini bukan sekedar tentang siapa yang ditangkap, bukan sekedar tentang siapa yang melapor, dan bukan pula tentang siapa yang sedang berulang tahun. Selamat ulang tahun Bung Jack. Persoalan yang jauh lebih besar adalah bagaimana rakyat memandang hukum di negeri ini. Karena hukum yang kuat bukanlah hukum yang mampu memenjarakan orang. Hukum yang kuat adalah hukum yang mampu meyakinkan rakyat bahwa keadilan sedang ditegakkan.
Ketika kepercayaan itu tumbuh, negara akan dihormati. Tetapi ketika kepercayaan itu mulai luntur, setiap tindakan hukum akan selalu dibaca sebagai tindakan politik. Dan disitulah tantangan terbesar sebuah negara hukum. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah pernyataan Ahmad Hosinuddin ini sekedar retorika pembelaan seorang kuasa hukum? Ataukah ia sedang menyuarakan kegelisahan yang memang dirasakan sebagian masyarakat tentang hubungan antara hukum dan kekuasaan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya.